Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Mas Anton, investment spesialis dari PT Mira Aset Sekuritas Indonesia. Ya, pada kesempatan malam hari ini saya akan mencoba kembali mereview beberapa saham yang mungkin menarik untuk kita cermati pada perdagangan besok Selasa tanggal 4 April 2023. Ya, seperti biasa sebelum saya membahas saham yang akan kita bahas malam hari ini, saya akan mereview pergerakan IHSG hari ini ya, teman-teman ya. Dan seperti yang saya informasikan di video saya sebelumnya bahwasanya IHSG sedang mencoba untuk breakout untuk menembus level downtrend channelnya IHSG ya. Jadi kalau kita tarik garis secara trendline IHSG sebetulnya masih fase downtrend, namun di sini kelihatan sekali IHSG berusaha untuk menembus level downtrend channelnya dia, dan ini juga didukung dengan candlestick bergerak konstan di atas MA5 daily. Dan hari ini IHSG bergerak sangat atraktif, sangat volatil, dan ditutup positif di 6.827 atau naik 21 poin 0,32%. Dan alhamdulillah IHSG ditutup di atas 6.800 ya, teman-teman. Dan kalau kita melihat dari sisi MACD di sini masih melanjutkan tren kenaikan, masih menanjak ke atas, dan ini histogramnya masih fase akumulasi. Dan dari sisi RSI ini momentumnya masih strong up ya. Oke ya, untuk IHSG saya rasa cukup. Kita langsung aja membahas saham-saham yang akan kita bahas malam hari ini. Yang pertama ada BBRI, berikutnya ada BMRI, kemudian ada MEDC, ada AALI, ada TOWR, ada WiFi, ada Film, ada SAGE, ada IRSEC, dan GDST. Jadi kalau kita melihat hari ini untuk IHSG dengan gerakan yang sangat volatil mendukung beberapa saham ya. Hampir mayoritas saham bergerak positif ya. Kalau teman-teman lihat di indeks detail di sini hampir semua sektor itu positif. Nah, kalau teman-teman mau screening saham itu lihat sektoralnya. Nah, mana sektoral yang lebih dominan kenaikan yang paling tinggi di hari tersebut. Nah, kalau kita melihat di sini ada di sektor bank, kemudian apa lagi ya? Dan ini di sini kita lihat di sektor finance juga kenaikannya lumayan ya dibanding sektor-sektor lainnya. Walaupun selisihnya hanya tipis. Dan kalau kita melihat secara transaksi, foreign mencatatkan net buy 5,590 miliar ya. Jadi kalau kita lihat di sini asing net buy 590 miliar. Kemudian dari sisi transaksi di pasar reguler maupun negosiasi ini totalnya sekitar 8,1 triliun. Oke, kita langsung bahas aja saham yang pertama yaitu BBRI. Ya, BBRI ini adalah saham blue chip, saham lapis 1 ya. Kemarin habis bagi dividen ya. Terlihat adanya dividen trap di sini karena terjadi exit dividen, kemudian di sini cenderung sideways. Terlihat candlestick membentuk spinning top ya di sini. Nah, kemudian kalau kita melihat hari ini berhasil technical rebound dan berhasil bergerak di level 4.800 ya, teman-teman. Nah, ini kalau kita melihat secara resist harusnya IHSG masih bisa atau potensi bergerak untuk ke area 4.860-an ya, di area ini kira-kira 4.840 maksud saya. Dan ini juga ada gap yang belum ketutup ya, teman-teman ya. Jadi di sini ada gap, ini low-nya kalau nggak salah kisaran 4.840 ya, closingnya 4.870, dan ini high-nya di sekitar 4.820. Jadi harusnya untuk BBRI ini ke depan
sampai 2 hari ke depan harusnya potensi untuk nutup gap di area level 4.820 sampai 4.870. Jadi ada potensi upside sekitar 2% ya teman-teman ya. Ada potensi upside sekitar 2 sampai 3%. Ini momentum yang sayang untuk dilewatkan ya teman-teman ya. Karena memang kalau terjadi gap itu selalu rata-rata hampir semuanya ketutup ya. Ya mungkin 90% lah rata-rata gap setelah exit dividen biasanya ketutup karena bisa kita kategorikan sebagai common gap seperti itu atau gap biasa ya. Dan kalau kita melihat dari sisi MACD di sini masih histogramnya masih negatif atau menunjukkan fase distribusi. Dan kalau kita lihat secara momentum RSI ini sudah menunjukkan signal buy. Jadi kesimpulannya saham ini sebetulnya untuk swing ini masih belum begitu baik karena kondisinya secara tren ini kelihatan sekali sideways ya karena eh, sesekali dia histogramnya negatif kemudian positif negatif lagi jadi nggak bisa langsung nekuk atau crossing ke atas dengan sangat tajam. Nah ini menunjukkan fase sideways. Nah, namun fase sideways ini justru adalah fase yang sebetulnya tidak perlu kita takuti ya karena bagi traders atau mungkin scalping fase sideways ini fase yang mungkin lumayan aman juga untuk kita trading maupun scalping gitu. Oke ya, kita lihat secara bandarmologi untuk BBRI. Nah, asing kembali mencatatkan net buy hari ini tuh senilai 254 miliar. Dan teman-teman kalau ikutin semenjak dividen kemudian exit dividen ini asing terus melakukan akumulasi buy ya. Bahkan ketika kemarin terjadi dividen trap ini malah asing melakukan net buy sebanyak 400 miliar ya. Jadi kalau kita total at least minggu terakhir ini sudah 100-400 ya maybe mungkin sekitar 1 triliun lah asing udah akumulasi di BBRI. Nah, kembalinya asing masuk di bursa kita terutama di big cap bank memberikan memberikan impact positif ke market kita. Jadi memberikan ekspektasi pasar yang lebih tinggi ke market kita gitu loh. Karena biasanya di bulan Mei biasanya ada istilah Mei ini rata-rata saham turun seperti itu. Nah, ini kan potensinya masih aman nih karena di bulan April gitu loh. Nah, ini kalau kita lihat asing masih mencatatkan inflow yang luar biasa, teman-teman. Oke ya. Jadi untuk BRI kesimpulannya sangat oke sih kalau untuk trading karena ada potensi gap yang harus ketutup. Oke, selanjutnya kita langsung aja ke Bank Mandiri ya, BMRI. Nah, sama ya. Ini kalau teman-teman kemarin ngambil dividen dari BMRI, saya ucapkan selamat ya karena saya yakin teman-teman dapat double cuan ya. Jadi dapat momentum kenaikan saham menjelang dividen dan teman-teman kalau ngambil dividennya itu otomatis juga nggak nyangkut karena setelah kebanting sahamnya kembali lompat. Nah ini kelihatan sekali nutup gap ya teman-teman ya, hari ini nutup gap masih ada sedikit yang belum ketutup ya teman-teman. Kalau kita lihat ini di 10.575 ya teman-teman. Jadi harusnya besok masih ada potensi kenaikan sekitar 1-2% lagi untuk Bank Mandiri. Dan ini resistnya teman-teman ya. 10.550 adalah resistnya, kalau ketembus dia bisa mencoba ke level 11.000 kembali ya teman-teman. Nah ini kalau saham Bank Mandiri untuk swing juga cakep sih kalau menurut saya. Dari sisi MACD ini juga masih positif. Nah, ini menunjukkan fase akumulasi, barnya masih panjang, histogramnya masih oke. Kemudian kalau dilihat dari sisi momentum RSI di sini masih menunjukkan signal buy. Itu ya.
Kemudian kalau dilihat dari sisi bandarmologi untuk BMRI di sini asing akumulasi ya, terutama ini di AK 138.000 lot, kemudian ada MG. Kemudian yang jualan di sini NI, CCOD, rata-rata lokal sih yang jualan dan jumlahnya nggak begitu besar ya. Oke, kita lihat secara foreign. Nah, ini juga akumulasi cukup besar ya teman-teman ya. Nah, terakhir asing net sell cukup besar ketika dividend trap turun 6% ya. Ini di 148 miliar jualannya. Namun sebelum ex-date, tepatnya di sekitar 2 hari ya, 2 hari sebelum date, yaitu di tanggal 21 Maret dan tanggal 24, ini asing akumulasi hampir 1 triliun. Dan kalau kita total selama 1 minggu lebih, ini asing udah 1,5 T ya mungkin ya untuk akumulasi. Dan ini akumulasi terbesar ya kalau saya lihat di saham big cap ya, karena BBCA, BBRI pun akumulasinya masih kalah besar dengan Bank Mandiri seperti itu. Kalau disuruh pilih mana Mas antara Bank Mandiri sama BRI, saya lebih suka milih Bank Mandiri. Kenapa seperti itu Mas? Nah, kita lihat aja antara bid offer ini dengan BRI. Memang sekilas lebih tipis Bank Mandiri ya. Bid offer yang lebih tipis itu kemungkinan untuk gorengnya itu asing lebih mudah, otomatis fluktuasinya lebih gede, range-nya lebih gede dibanding bid offer yang sangat tebel-tebel ya teman-teman ya, kayak gitu. Jadi buat scalping pun enak. Kalau saham-saham kayak gini mau scalping nggak usah cari cuan banyak-banyak, 1% aja tapi belinya yang banyak. Belinya misalnya minimal 100 juta gitu. Nah, itu 1% aja udah lumayan. Daripada teman-teman mengadu nasib nih di saham-saham gorengan, saham-saham volatil yang notabene teman-teman secara profil resiko itu belum bisa menerima resiko saham-saham yang terlalu fluktuatif. Nah, itu saya saranin mungkin teman-teman lebih cocok ke saham-saham seperti ini gitu ya, namun dengan value yang besar. Oke, saya rasa Bank Mandiri cukup, kita langsung aja ke MEDC ya. Jadi MEDC untuk laba kuartal 4 dan full year 2022 itu sudah keluar dan labanya naik 1000% lebih ya teman-teman ya. Dan ini otomatis menjadi katalis positif untuk MEDC. Tadi pagi juga di grup sudah saya informasikan untuk buy MEDC dan terbukti di awal di opening itu langsung naik loncat 4% dan sempat didorong naik 9% sebelum akhirnya ditutup turun di 1070. Dan ini kalau kita lihat terjadi gap yang cukup lebar di sini ya. Jadi harusnya ini juga candlestick udah terlalu jauh di atas MA5 ya. Nah, ini harusnya ada koreksi wajar nih. Nah, kalau saran saya sih saham ini cocok untuk swing teman-teman, tapi teman-teman tunggu koreksi baru masuk. Nah, koreksinya di berapa? Paling enggak di sekitar antara 1000 sampai 1030 itu teman-teman bisa melakukan entry ya teman-teman ya. Saham ini sepertinya sudah keluar dari downtrend channelnya dia ya. Nah, ini sudah mulai keluar. Nah, ini kalau kita tarik ini sudah keluar dari downtrend channelnya dia. Nah, kita tinggal tunggu pullback untuk kita entry gitu ya teman-teman ya. Dan ini sudah sama juga ya, MA5 udah crossing dengan MA20, menandakan tren yang berlangsung cukup kuat ya. Dan kemudian kalau dilihat dari sisi MACD ini juga histogramnya udah positif, menunjukkan fase akumulasi. Volumenya naik 200% teman-teman ya. Oke, kita lihat secara bandarmologi. Nah, ini hari ini asing akumulasinya lumayan ya, 4,5 miliar. Dan kita lihat bid offernya cukup rapat, cukup ramai ya ini. Oke, saya rasa untuk MEDC cukup, kita langsung aja ke AALI.
Ali ini adalah sektor CPO, blue chipnya CPO ya, tepatnya ya teman-teman ya. Dan sektor ini sudah lama sekali sideways sejak bulan Oktober sih kalau saya melihat. Ini sejak Oktober sideways ya. Ini sudah nggak bikin nyulo lagi teman-teman ya. Jadi sebetulnya trading saham yang paling aman tuh di kondisi saham yang lagi sideways di bawah ini. Karena kalau udah sideways di bawah itu biasanya tinggal uptrend aja, tinggal bullish reversal aja gitu. Kita tinggal nunggu momentum aja sih. Ada katalis positif di sektor CPO terus sahamnya tinggal jalan. Masalahnya sektor CPO ini belum ada katalis positif kayak gitu. Nah, kenapa saya rekomendasikan Ali? Karena Ali baru RUPS dan menyebutkan bahwasannya akan bagi dividen senilai Rp300 per lembar saham dan itu langsung direspon oleh market hari ini, kenaikannya 200 poin. Jika dividen senilai Rp300 per lembar saham berarti ada selisih Rp100 ya yang harus diperebutkan, atau istilahnya ada potensi kenaikan 100 poin. Dan ini kalau kita melihat resist terdekat di sini di kisaran 8.500 teman-teman ya. Nah, ini sebetulnya nggak sulit ya kalau mau nembus ke 8.500. Jadi saham seperti ini juga kalau kita mau trading juga kita nggak takut ya pakai value gede, karena ini juga sahamnya nggak terlalu fluktuatif ya itu. Dan sama kayak Bank Mandiri kemarin yang saya rekomendasikan di grup maupun di YouTube, itu ketika kita ngambil momentum menjelang kum dividen itu kenaikannya kalau kita lihat kemarin melebihi dari dividen yieldnya gitu loh. Kalau misalnya Bank Mandiri kemarin dividennya 500, faktanya kenaikannya mencapai 900 poin ya, hampir 10% gitu loh. Padahal dividen yieldnya Bank Mandiri cuma 5%. Kemudian ARB-nya cuma 6,9%. Jadi kalau teman-teman ngambil itu masih punya selisih cuan 3% beserta dividennya. Dan saya rasa Ali juga seharusnya seperti itu ya. Jadi kalau dividennya Rp300, sekarang harganya masih 8.300. Artinya masih ada potensi upside ke atas ya teman-teman. Oke ya, kalau kita lihat secara MACD ini masih fase akumulasi ya, masih cukup baik trennya. Kemudian kalau dari sisi momentum secara RSI ini masih bergerak strong ke atas. Oke, serasa untuk Ali cukup, kita langsung aja ke TOWR. TOWR ini sektor pertower-toweran ya teman-teman. Sektornya memang lagi jelek, lagi downtrend nih kalau kita lihat. Ini lagi downtrend ya. Ini juga lagi downtrend. Nah, namun ini dia sempat hampir nyentuh bottomnya ya, bottom terakhir di bulan Juni tanggal 15 di 870, dan ini kemarin sudah mantul kena rejection support, dan ini sekarang harganya di 965 ya, rebound, dan ini terus bergerak di atas MA5, menandakan bahwasanya tren dalam 5 hari ke depan ini potensinya masih bisa naik seperti itu teman-teman. Dan ini kalau kita melihat resist terdekatnya kisaran 1000 ya teman-teman ya, harusnya masih bisa sih ini saham bergerak ke range area 1000. Nah, jadi ada potensi kenaikan sekitar 3-4% ya, 3-4%. Dan kalaupun ternyata besok profit taking wajar, harusnya dia akan bergerak turun mendekati dinamik supportnya di sekitar 935-940 ya. Oke, kalau kita lihat dari sisi MACD di sini juga masih menunjukkan fase akumulasi. Dari sisi RSI di sini momentumnya masih strong ke atas. Kalau kita lihat dari sisi bandarmologi, asing hari ini akumulasi cukup masif, nilainya 13 miliar rupiah. Dan sebelumnya kalau kita lihat asing net sell terus ya teman-teman, dan akumulasi hari ini adalah akumulasi terbesar di bulan Maret ya. Terakhir akumulasi terbesar adalah di bulan Februari tanggal 3, dan ini akumulasi terbesar di bulan April ya ini.
Jadi selama Februari, Maret, dan ini baru hari ini awal April dia akumulasi besar lagi ya, 13 miliar. Oke, untuk tower saya rasa cukup, kita langsung aja ke WiFi. WiFi ini kita lihat fase distribusinya udah selesai ya. Jadi ini kalau kita berbicara struktur market, di sini kita lihat adalah fase big downtrend atau fase distribusi di dalam tren mayor. Dan ini kalau kita lihat sekarang secara daily chart ini sudah menunjukkan fase akumulasi ya. Jadi fase akumulasi dan ini menjelang fase partisipasi publik. Dan ini dia masih bergerak strong ke atas di atas MA5. Beberapa kali ngetes 178 gagal ketembus. Tadi juga gagal 178 ketembus. Namun kalau misalnya besok 178 lewat, potensinya dia bisa main ke area 200 ya teman-teman ya. Jadi dia bisa main ke area 200. Paling enggak ke 191 sampai 200 teman-teman. Dan apabila besok ternyata turun atau profit taking wajar, potensinya sekitar akan turun sekitar 170 sampai 167 sebagai bottom supportnya teman-teman. Dan teman-teman bisa stop loss kalau dia bergerak turun di bawah 167. Dan saham ini walaupun nilainya kecil dan termasuk saham lapis 3, namun secara fundamental ada perbaikan kinerja ya. Kemarin di full year-nya labanya juga naik 1000% ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat secara PI rasio, PI-nya hanya 5 kali. Jadi saham ini sangat menarik untuk teman-teman yang suka value investing. Apalagi kalau nanti di kuartal 1 2023 labanya bisa positif kembali. Nah, ini saham ini cocok untuk kita koleksi ya teman-teman ya. Oke, berikutnya kita langsung aja ke film. Nah, untuk film sebetulnya saya kurang begitu tahu ya sentimen apa yang terjadi di saham film. Cuman kalau kita lihat secara teknikal ini cukup baik ya. Jadi di sini kita lihat ini fase distribusi dengan downtrend yang cukup besar di tren mayornya dia. Nah, kemudian dari sisi volume ini lama sekali kecil ya volume, dan beberapa hari terakhir, seminggu terakhir ini volumenya cukup besar, cukup tinggi. Volume yang tinggi dan terus terjadi berulang-ulang itu mengindikasikan bahwasannya tren harga saham ini akan berbalik arah menuju uptrend kembali teman-teman, seperti itu. Dan hari ini juga berhasil arah gitu loh teman-teman. Jadi ada potensi saham film ini besok akan ngetes di resist terdekatnya di 1405. Bahkan ini ada potensi kenaikan 10 sampai 20% teman-teman ya. Namun kalau misalnya terjadi koreksi, ini biasanya saham seperti ini sangat volatil ya. Resikonya bisa minus 6% ataupun ARB ya teman-teman. Oke, kita lihat secara bandarmologi ya untuk film. MG ya, yang akumulasi ada MG, IF, dan yang jualan ada BK sama BHI. Ya, ini MG akumulasi ya. Kita lihat di hari Jumat. Nah, ini IF yang akumulasi gede, tapi ada CC juga yang jualan gede ya teman-teman. Oke, saya rasa film cukup, kita langsung aja ke Sage. Sage ini adalah saham IPO yang menurut saya paling fenomenal ya di tahun 2023 ini. Bisa saya bilang ini sebagai saham baggernya saham IPO ya di 2023, karena sejauh ini belum ada saham IPO yang kenaikannya mencapai 200% lebih seperti Sage ya. Dan ini kemarin kita lihat 4 hari terakhir ini arah berturut-turut ya. Dan kemudian kemarin sempat ARB 2 kali dan ini sekarang berhasil rebound teman-teman. Dan bagusnya lagi ketika kemarin ARB menyentuh dinamik supportnya di MA5, dia langsung rebound gitu loh. Nah, selama dia harga sahamnya di atas MA5, saham ini masih
menarik untuk kita scalping dan strong uptrend ya, cenderung ke atas naiknya. Terus ada potensi dia akan ngetes all time high-nya di 382. Menarik untuk kita cermati untuk beberapa hari ke depan. Oke, kalau kita lihat secara bandarmologi di sini ada ZP, LS, HD, PD ya. Dan yang jualan SH dan FS. Ini cukup besar sekali SH dan FS, terutama SH ya. Kita lihat mungkin di sebelumnya ya, di bulan maaf ini saya ada kekeliruan untuk melihat, kita ganti di tanggal 3 April. Nah ini yang benar ya, dan ini sama PD ya yang jualan, PD yang jualan, yang akumulasi LS, ZP, dan HD. Oke ya teman-teman, saya rasa SAGE cukup, kita langsung aja ke IRSX. IRSX ini saham gorengan juga, sama kayak SAGE ya, saham gorengan juga. Dan ini kalau kita lihat saham ini juga saham IPO ya, belum lama sih kalau kita lihat, kelihatannya belum lama nih ya, belum lama. Ini IPO di bulan Februari. Hari ini volumenya lumayan naik hampir 400% dan berhasil rebound di atas MA20 daily dan bergerak di atas MA5 daily. Jadi kenaikan hari ini 17% dan ada gap yang belum tertutup ya di sini. 159, 148 di sini ya. Nah, ini tadi mencoba ngetes 148 tapi gagal ya. Tertinggi 146. Nah, semestinya besok harusnya masih bisa ngetes ke 148. Apabila terjadi koreksi, potensinya ke area MA5 dan ini potensinya juga bisa juga ARB juga gitu teman-teman. Jadi ini saham IRSX resikonya sangat tinggi ya teman-teman ya, tidak disarankan buat teman-teman yang secara profil resiko masih pemula dan belum terbiasa dengan saham volatil gitu ya. Oke, saya rasa IRSX cukup, kita langsung aja ke saham terakhir yaitu GDST. Oke, untuk GDST memang secara tren dia memang downtrend parah ya ini ya. Cuman ini dia udah selesai dari nyulonya dia dan hari ini MA5 berhasil crossing di atas MA20 daily dan candlenya membentuk white Marubozu dengan full candle, mengindikasikan tekanan buyer itu sangat kuat. Dan dari sisi volume di sini naik 11.600%. Gila ya, volumenya cukup tinggi hari ini. Saham ini karena biasanya kurang liquid ya, teman-teman. Dari sisi MACD di sini kelihatan masih histogramnya masih menunjukkan fase akumulasi dan dari sisi momentum ini masih bergerak ke atas. Dan potensi resistennya ini karena terdekat, nah ini di area 170. Kalau misalnya besok 170 bisa ketembus atau lewat, seharusnya masih bisa main ke angka 180 ya teman-teman. Tapi karena melihat hari ini kenaikannya sepertinya maksa sekali ya, sampai arah ya, harusnya besok terjadi profit taking wajar teman-teman ya. Cuman ya buat jaga-jaga di watchlist saja, barangkali dia bisa lewat 170 gitu ya. Oke, saya rasa sudah semua ya yang saya rekomendasikan malam hari ini. Ada BBRI, ada Bank Mandiri, ada MEDC, ada Ali, ada Tower, ada Wevi, ada Film, ada SAGE, ada IRSX, dan GDST. Dan sekali lagi yang saya review malam hari ini sifatnya disclaimer on, tidak ada ajakan untuk membeli dan menjual, semua hanya semata-mata sebagai bahan edukasi teman-teman dalam belajar analisa teknikal dan bandarmologi. Dan apapun yang terjadi ketika teman-teman melakukan eksekusi, mohon untuk dipertimbangkan terlebih dahulu. Oke, apabila teman-teman suka dengan videonya, mohon untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Mira Aset Sekuritas, silahkan bisa japri di WA saya di 085735144144. Saya pasti akan bantu
akan ada banyak benefit seperti grup, kemudian mentoring, kemudian live trading. Dan saya nanti akan membuka kelas trading saham ya. Kemungkinan akan saya buka di bulan Mei. Mungkin nanti teman-teman bila berminat untuk mengikuti kelas trading saham saya bisa daftar ya, kunjungi link di deskripsi yang akan saya taruh di deskripsi. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.